Allah menghendaki, tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Jika Allah memberi rizki, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Bila Allah memberi rahmat, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Jika Allah sudah ikut andil dalam hidup kita, maka tidak akan ada yang mustahil dalam hidup kita. Manusia punya doa, Allah punya takdir. Manusia punya ikhtiar, Allah punya hasil. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, yakinlah tidak ada yang mustahil. Siapapun yang saat ini sedang merasa hidup di titik kemustahilan, mustahil penyakitnya sembuh, mustahil masalahnya selesai, mustahil ekonominya bangkit, mustahil keadaannya bangkit. Bagi yang merasa di titik mustahil saat ini, yakinlah jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi teman-teman di sini banyak yang sudah mulai putus asa. Mungkin ada orang-orang yang putus asa dengan penyakitnya. Sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun, bolak-balik berobat, bolak-balik ikhtiar, bolak-balik ke rumah sakit. Namun, penyakit tak kunjung sembuh, penyakit nggak ada perubahan menuju kebaikan. Ayo, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Mungkin selama ini jalan yang kita tempuh belum jalan yang benar. Belum jalan yang tepat. Karena banyak di antara kita yang mungkin hanya sebatas ikhtiar menghilangkan rasa sakitnya saja. Bukan menyembuhkan penyakitnya. Karena banyak di antara kita ketika sedang sakit bukan mencari sembuh, tapi yang dicari adalah hilang rasa sakit. Tentu ini adalah langkah yang kurang tepat, teman-teman. Karena apa? Beda kesehatan atau ilmu kesehatan zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Sebelum adanya dunia medis, sebelum adanya dunia teknologi, sebelum adanya dunia-dunia kedokteran, orang zaman dulu itu ketika sakit melahirkan rasa, sifat perilaku perbuatan apa yang harus diperbaiki. Sedangkan orang zaman sekarang kalau sakit pikirannya sama, obat apa, terapinya apa, herbalnya apa. Nah, ini bedanya pola pikir orang zaman dulu dan pola pikir orang zaman sekarang. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Bahkan rasa sakitnya tertusuk duri, itu dari kesalahan dan dari dosa. Nah, banyak di antara kita ketika sakit sekarang, jangankan mengingat dengan kesalahan dan dosanya. Justru kebanyakan melahirkannya prasangka. Nah, inilah kenapa orang zaman dulu sakit begitu mudah sembuhnya. Kenapa orang zaman sekarang teknologi makin canggih, rumah sakit di mana-mana, obat apapun bisa dicari. Kenapa orang zaman sekarang ketika sakit sulit sembuhnya? Orang zaman dulu ketika sakit mudah sembuhnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang zaman dulu fokus memperbaiki penyebabnya, orang zaman sekarang fokus ikhtiar ke sana kemarinya. Tentu ini sesuatu kondisi yang sangat berbeda. Sesuatu yang kondisi sangat berbeda. Orang zaman dulu ibaratnya kalau punya atap yang rusak, kalau atapnya rusak jadi bocor. Kalau punya rumah atapnya bocor, orang zaman dulu perbaiki atapnya. Orang zaman sekarang atapnya bocor, sibuk cari ember, cari baskomnya. Maka mau sampai kapanpun kalau kita hanya sibuk mencari ember, sibuk mencari baskom, bocor, rumah kita tidak akan sembuh. Namun kalau kita sibuk memperbaiki penyebab atap itu bocor, penyebab atap itu rusak, kita perbaiki atapnya, maka datanglah kesembuhan. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah, siapapun yang saat ini sedang sakit, ayo, kita jangan tergiring oleh mereka-mereka yang punya kepentingan dengan orang sakit. Karena orang kalau lagi sakit, pasti orang itu pengennya sembuh. Ada yang pengen sembuhnya karena nafsu. Menggebu-gebu ingin sembuh. Yang penting sembuh. Nggak peduli jalan sembuhnya seperti apa. Apalagi kalau dibekali punya banyak duit. Asal dengar harus ini, obat ini, herbal ini, terapi ini, harus ke sana. Dijabanin kalau orang yang punya duit. Sembuh penyakitnya, sifatnya jadi berubah lebih baik. Sembuh penyakitnya, perilakunya berubah lebih baik. Sembuh penyakitnya, perbuatannya berubah lebih baik. Sembuh penyakitnya, ibadahnya jadi makin meningkat. Ini bedanya. Nah, orang zaman sekarang, sembuh penyakitnya, hilang doang rasa sakitnya. Sifatnya kagak berubah, perilakunya kagak berubah, perbuatannya kagak berubah, keimanannya kagak meningkat. Ini bedanya orang zaman sekarang dan orang zaman dulu. Karena ulama zaman dulu mengajak manusia sebanyak-banyaknya menuju ketaatan kepada Allah. Zaman sekarang banyak orang yang mendadak menjadi ustadz, dengan bekal punya ilmu kedokteran, sehingga mengajak orang bukannya menuju ketaatan, mengajak orang memusuhi makanan. Ini bedanya ulama zaman dulu dengan ulama zaman sekarang. Kalau saya katakan zaman sekarang bukan ulama namanya, melainkan pedagang agama. Ya, dengan dalih, gelarnya kedokteran, kemudian berubah seketika jadi ustadz, kemudian mengajak manusia bukannya menuju ketaatan, mengajak manusia membenci ciptaan Tuhan.
Allah berfirman, Robbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Zaman sekarang doang orang makan nasi putih nggak boleh. Zaman sekarang doang garam nggak boleh. Zaman sekarang doang yang kacang-kacang nggak boleh. Zaman sekarang doang teman-teman. Zaman dulu bebas. Selagi makanan itu halal, tidak subhat, berdoa terlebih dahulu, makan dengan cara yang benar, tidak kebanyakan, aman. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, baik dalam kitab Tibun Nabawi, baik dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Sesuatu yang sangat luar biasa jika kita mengikuti metode pola hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi kita. Coba zaman sekarang, lihat orang-orang yang berperan, dakwah dengan jalan agama, apalagi membawa jalan kesehatan. Apa yang mereka ajarkan? Kebanyakan, kita bukan suzon, tapi ini bukti nyata. Kebanyakan mengajarkan kita untuk berprasangka. Baik prasangka kepada makanan, belum lagi prasangka kepada orang lain, belum lagi prasangka kepada santet sihir guna-guna, belum lagi prasangka dengan tempat tinggal. Nah, ini kondisi akhir zaman. Rasulullah bersabda Al-Quran hanya tinggal tulisan, agama akan tinggal nama. Karena apa? Rasulullah bahkan mewanti-wanti diri kita untuk apa? Senantiasa berdoa untuk dijauhkan dari fitnah Dajjal laknatullah alaih. Apa fitnahnya Dajjal? Dajjal akan turun pertama membawa gunung emasnya. Kedua, tangan kanan dan tangan kirinya mengeluarkan air dan api. Seakan-akan sakti. Orang zaman sekarang kalau seakan-akan sakti, pasti dicari. Yang kedua, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Sok, zaman sekarang orang sakit yang penting sembuh. Nggak peduli jalan sembuhnya seperti apa. Ini sudah terkena fitnah Dajjal. Menghidupkan orang yang mati. Sok, zaman sekarang masih banyak orang yang meminta-minta kepada orang yang mati. Ini buktinya fitnah akhir zaman. Makanya Pak, kita diajarkan oleh Rasulullah suruh diperbanyak doa untuk terhindar dari fitnah Dajjal laknatullah alaih. Silakan. Itu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Makanya hayu, coba deh orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang. Ketika tiba-tiba diare, orang zaman sekarang munculnya apa? Prasangka buruk. Habis makan apa ya? Ya enggak? Karena kita sudah terbiasa mendengarkan mereka-mereka yang berdakwah, mereka yang berceramah, mengajaknya untuk apa? Berprasangka buruk kepada makanan. Makanya disadari tidak disadari, itu menjadi sugesti dan terafirmasi. Begitu kita sakit, diare misal, kita langsung munculnya prasangka buruk. Habis makan apa ya? Orang zaman dulu ketika sakit tiba-tiba diare. Sifat perilaku perbuatan apa yang telah aku lakukan? Dosa apa yang telah aku perbuat? Itu bedanya. Itu bedanya teman-teman. So, teman-teman kalau tiba-tiba diare, jujur, teman-teman munculnya prasangka buruk dulu, atau munculnya introspeksi diri dulu. Jujur teman-teman. Jujur. Teman-teman kalau tiba-tiba diare, munculnya akan prasangka buruk dulu, atau introspeksi dulu. Introspeksi diri dulu. So, kira-kira mana dulu? Kebanyakan di antara kita kalau tiba-tiba diare, apa yang diingat? Habis makan apa ya? Sehingga Pak prasangka buruk kepada makanan.